Welcome to Sahara, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dasar hukum hak ekonomi dari kekayaan intelektual. Pasal yang mengatur HKI. Pertama, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis dan juga mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kedua adalah desain industri. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang ketiga adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya yaitu perlindungan varietas tanaman yang disingkat dengan PVT. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000. Paten adalah hak eksklusif investor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau sistem proses. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan nilainya mempunyai kegunaan praktis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta yaitu yang pertama hak moral atau hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan bersifat tidak terhapuskan. Yang kedua yaitu hak ekonomi atau hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Langkah-langkah mengurus hak cipta. Beberapa cara untuk mengurus hak cipta. Yang pertama, masuk ke situs ehakcipta.dgib.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. 5. Melakukan pembayaran setelah mendapat kode pembayaran pendaftaran. 6. Menunggu proses pengecekan. 7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Yang terakhir, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Hukuman atas pelanggaran hak cipta.
Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dengan menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 4 miliar. Pasal 115 UU HC menyatakan bahwa penggunaan potret tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya secara komersial untuk kepentingan reklam atau periklanan dalam media elektronik ataupun non-elektronik dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta. Pasal 119 UU HC menyatakan bahwa setiap lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dalam melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.